Halo teman-teman, dalam pelajaran nilai mutlak ini ada tiga pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak merupakan jarak suatu objek bergerak ke suatu arah tanpa memperhatikan letak arah tersebut berada di rentang negatif atau positif. Atau dalam koordinat kartesius, nilai mutlak didefinisikan sebagai jarak sebuah titik X sama dengan A atau X sama dengan min A terhadap titik pusat X sama dengan nol. Nah, baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, alangkah baiknya kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di bawah ini kita lihat ada seorang manusia dan juga sebuah rumah. Nah, di sini akan diceritakan bahwa manusia ini akan pergi ke sebuah rumah tersebut. Nah, dari sini dia mendapatkan dua jalan, yaitu jalan satu dan jalan dua. Nah, setelah mengukur-ukur jalan, dia mengetahui bahwa panjang lintasan satu itu sama dengan panjang lintasan dua. Kita misalkan panjang lintasan satu itu adalah A, maka panjang lintasan 2 karena berlawanan arah dengan panjang lintasan satu, kita misalkan dengan minus A. Di sini kita lihat bahwa jarak A itu sama dengan jarak min A. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa jarak orang tersebut menuju rumah melalui jalan A sama dengan melalui jalan min A, yaitu sama dengan A dalam satuan meter di sini, karena ini merupakan panjang lintasan. Oke, contoh kedua adalah di sini saya telah membuat sebuah garis bilangan yang ada titik min A, 0, dan A. Kita lihat bahwa jarak dari 0 ke A itu adalah A. Lalu kita lihat juga jarak dari 0 ke min A itu juga sama dengan A. Nah, untuk lebih jelasnya alangkah baiknya kita mengukurnya menggunakan angka nih, ya kan? Biar nggak bingung apa itu A, apa itu 0, dan sebagainya. Jadi kita di sini akan membuat contohnya berbentuk angka. Nah, di sini kita lihat ada sebuah garis bilangan yang berisikan titik min 2, 0, dan 2. Selanjutnya kita lihat bahwa jarak dari 0 ke 2 itu adalah 2. Ya kan? Benar teman-teman? Nah, lalu jarak dari 0 ke min 2 itu juga sama dengan 2. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa jarak dari titik min A ke 0 itu sama dengan jarak dari titik A ke 0, yaitu sama dengan A. Nah, maka dari kedua contoh tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai mutlak itu merupakan jarak suatu objek ke objek lainnya tanpa memperhatikan tanda positif ataupun negatif jarak tersebut. Disimpulkan dengan Y sama dengan nilai mutlak X. Harga mutlak itu atau nilai mutlak itu disimbolkan dengan tanda kurung 2 tanpa siku sama dengan akan menghasilkan dua jawaban, yaitu X jika X lebih besar sama dengan 0, lalu min X jika X lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini ada satu lagi yang harus kita perhatikan, bahwa kita akan mendapatkan nilai Y itu lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya alangkah baiknya kita melakukan latihan soal. Nah, di sini sudah saya tulis 4 soal untuk dikerjakan. Kita akan menjawabnya sama-sama. Kita akan menggunakan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke anak-anak, yang pertama, minus 32. Kita lihat bahwa X-nya di sini sama dengan minus 32. Nah, di sini minus 32 itu lebih kecil sama dengan 0, benar kan? Oke, karena minus 32 itu adalah X tadi, maka X lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita lihat konsep sebelumnya, bahwa jika X lebih kecil sama dengan 0, maka akan menghasilkan minus X. Maka nilai mutlak dari minus 32 sama dengan minus dalam kurung minus 32 sama dengan 32. Selanjutnya adalah kita lihat X-nya sama dengan 20. Nah, karena 20 lebih besar sama dengan 0, maka X juga lebih besar sama dengan 0. Dalam nilai mutlak, jika X lebih besar sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu X. Jadi kita dapatkan harga mutlak atau nilai mutlak dari 20 itu sama dengan 20. Selanjutnya kita dapatkan X sama dengan min 114 di sini. Nah, min 114 itu lebih kecil sama dengan 0. Karena X lebih kecil sama dengan 0, maka X kita dapatkan sama dengan minus X. Maka dari itu, nilai mutlak dari min 114 itu sama dengan minus dalam kurung minus 114 sama dengan 114. Nah, soal terakhir kita lihat bahwa X sama dengan 152. Dikarenakan 152 itu lebih besar sama dengan 0, maka X juga lebih besar sama dengan 0. Nah, jika X lebih besar sama dengan 0, kita dapat nilai X itu sama dengan X juga. Maka dari itu,
Nilai atau harga mutlak dari 152 itu sama dengan 152. Nah, dari keempat contoh soal ini, adakah yang mau ditanyain terlebih dahulu? Kalau sudah paham nomor 1 sampai 4 ini, kita akan lanjutkan latihan soalnya jika dia dalam bentuk aljabar, bukan dalam bentuk bilangan. Nah, kita lihat di sini contoh nomor 5 adalah X ditambah 3. Nah, dalam mengerjakan soal aljabar, harga mutlak atau nilai mutlak, kita akan mendapatkan dua jawaban. Yang pertama, jika X lebih besar sama dengan 0, maka X sama dengan X. Maka kita dapatkan nilai mutlak dari X tambah 3 itu sama dengan tetap X tambah 3. Baru satu lagi, kita dapatkan jika X lebih kecil sama dengan 0, maka X sama dengan min X. Maka dari itu, nilai mutlak dari X tambah 3 itu sama dengan min dalam kurung X tambah 3, sama dengan minus X kurang 3. Oke, sampai nomor 5 ada yang mau ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut aja ke soal nomor 6. Sama seperti soal nomor 5 tadi, kita lihat di sini minus 2X tambah 6. Maka yang pertama kita buat, jika X lebih besar sama dengan 0, maka X akan menghasilkan X juga. Dari sini kita dapatkan, nilai mutlak dari minus 2X tambah 6 itu akan menghasilkan jawaban yang sama, yaitu minus 2X tambah 6. Selanjutnya, jika X lebih kecil sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan min X. Maka nilai mutlak minus 2X tambah 6 itu sama dengan minus dikali minus 2X tambah 6. Sama dengan 2X min 6. Nah, dari contoh soal nomor 1 sampai 6, adakah yang mau ditanyakan? Mungkin di pertemuan kali ini cukup sampai segini dulu. Yang harus kita pahami di sini adalah yang pertama, bahwa nilai mutlak itu tidak pernah menghasilkan nilai negatif. Yang kedua, jika nilai mutlak itu bernilai negatif, maka hasilnya harus dikali dengan negatif. Nah, itu dalam nilai mutlak. Simbol dari nilai mutlak adalah kurung tanpa siku. Atau di sini kita lihat objeknya diapit oleh dua garis vertikal. Oke, mungkin cukup sekian untuk definisi nilai mutlak. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang grafik nilai mutlak. Mungkin cukup sekian, semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.